Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alil amra multabisan 'alaina fanadil. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati kita semuanya. Amin. Di antara nikmat terbesar ketika seorang manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang didapati oleh anak keturunan Adam kecuali dia dilahirkan di atas Islam, di atas keimanan. Ketahuilah bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini semata-mata membawa kemaslahatan buat kita semuanya. Kalaulah manusia tidak berjalan di atas wahyu Allah, maka yang terjadi hanyalah kerusakan. Dan itu banyak sekali tergambar dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah di bumi dan di langit ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi oleh semua manusia, la fasadata, maka keduanya akan binasa. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di bumi dan di langit ada Rabb, sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu akan membinasakan. Dan secara pribadi, secara personal, seorang manusia ketika hidup tidak di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan kacau. Karena dia hidup hanya sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dari manusia-manusia sebelumnya, yang itu jauh dari maslahat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan perkara itu dalam Al-Quran. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia itu berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala,
maka hidup mereka akan sempit. Akan apa? Sempit. Ma'isyatan dongka, hidup yang sempit. Dan bahkan lebih daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta padahal dahulunya aku melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah dahulu ketika datang ayat-ayat kami, wahyu kami, kau pura-pura buta. Kau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini kami juga akan melupakan. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara perkara yang penting dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, setiap manusia yang memiliki keimanan dalam hatinya, mereka sebenarnya saling bersaudara. Persaudaraan iman lebih dari segala ikatan persaudaraan. Ketika kita lewat barusan, ada tempat paguyuban Minang, betul? Di samping. Ada mungkin di tempat yang lain paguyuban Sulawesi, ada Jawa, dan seterusnya. Akan tetapi, perkumpulan yang dibangun di atas keimanan, itu adalah ikatan yang paling kuat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faslihu baina akhawaykum." Maka hendaknya setiap kita memperbaiki hubungan dengan saudara kita yang seiman. Namun terkadang cinta dunia itu menyebabkan ikatan ini tidak berguna. Kita katakan tidak sedikit dari daerah NTT yang hanya masalah tanah. Masalah apa? Tanah. Yang mana akhir dari cerita hidupnya itu dikuburkan di tanah. Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk apa? Tanah. Sekitar tanah, ambil parang, bunuh. Muslim, dia harus ingat ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara. Maka kita melihat dahulu para sahabat setelah masuk Islam, tidak ada yang menumpahkan darah saudaranya hanya masalah tanah. Hanya masalah dunia. Bahkan kita tahu ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, yang paling pertama di antara pokok-pokok yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, mempersaudarakan orang Madinah, orang Ansar dengan orang muhajirin. Bahkan diizinkan untuk mereka saling mewarisi. Sehingga sebagian sahabat rela membagi sebagian hartanya untuk saudara seimannya. Bahkan ada yang punya istri lebih dari satu, kata dia. Coba kau lihat mana yang kau suka. Saya akan ceraikan dia, tunggu selesai masa iddahnya silakan kau nikahi. Itu mukmin. Itu apa? Mukmin. Maka seorang muslim hendaknya loyalitas dia kepada saudaranya itu dibangun di atas keimanan.
Namun bukan dunia kalau hidup itu tidak bercorak, jom. Kita dapati sekarang banyak corak di tengah kaum muslimin, beragam. Akan tetapi apapun corak itu, selama Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya ada Al-Qur'anul Karim, salat pada kiblat yang sama, ada apa kita harus bertikai? Bukankah kita semua setuju bahwasanya ikatan keimanan adalah ikatan yang paling kuat? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sering berdiskusi ilmiah dengan ulama-ulama sejawatnya. Dan kebanyakan setiap diskusi pasti lawan debatnya itu kalah. Bahkan disebutkan sebagian kawan sejawatnya yang berdiskusi tidaklah selesai diskusi kecuali kancing bajunya terlepas semua. Karena apa? Saking kesalnya dengan Imam Syafi'i, kok nggak kalah-kalah ini orang. Dia apa? Ditarik bajunya sendiri. Akan tetapi suatu waktu datang Imam Syafi'i kepada orang ini, yang mana orang ini dia katakan, ma ra'aitu ahadan aqala min Syafi'i. Saya tidak melihat orang yang akalnya lebih bagus daripada Syafi'i. Kenapa? Ketika kami berselisih, dia datang ke rumahku, dia mengatakan, hal la nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fi masalah. Apakah tidak boleh kita ini menjadi saudara? Bukankah kita hanya berselisih dalam satu permasalahan, sedangkan di sisi yang lain kita banyak sekali kesamaannya. Berselisih pada apa? Satu masalah. Kemudian yang satu masalah ini menjadikan kita bubar. Maka ikhwan fillah, hendaknya seorang muslim menjaga ikatan ini ketika dia melihat saudaranya, yang dia lihat apa? Keimanan. Makanya dalam Islam ada namanya al-wala wal bara, cinta dan benci. Standarnya itu iman, standarnya itu ketaatan. Kita cinta kepada seseorang karena dia taat kepada Allah, imannya kepada Allah. Kita tidak suka sama dia bukan karena pribadinya, tapi karena dia tidak tunduk kepada Allah. Mungkin di rumah kita pagi ini ada yang masih tidur di rumah, tidak sholat subuh. Sebagai muslim, kita tidak senang bukan karena pribadinya, akan tetapi perbuatannya yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita datang ke masjid, kita lihat subhanallah, wujuhun nayyirah, wajah-wajah yang bercahaya, maka seketika itu kita apa? Cinta. Karena ketaatan saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada tips bagaimana seorang muslim menjaga hubungannya dengan muslim yang lain, agar ikatan keimanan ini terus kuat. Karena ikhwan, hati manusia dengan manusia yang lain tidak tetap pada satu arah. Terkadang hari ini kita cocok, 5 menit kemudian tidak cocok. Jangankan kita di rumah sama istri saja begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cocok. Pas nyicip makanan, kok asin, masak aja sendiri. Tidak cocok lagi. Nah, maka di sana ada tips. Tips yang pertama, ihbati fillah, hendaknya setiap muslim untuk menjaga tali keimanan ini, hendaknya dia berakhlak yang mulia. Muslim yang akhlaknya mulia, dia akan dicintai oleh muslim yang lainnya. Bahkan dia akan dicintai oleh manusia secara umum.
kendati itu bukan dari seorang muslim. Maka Nabi SAW sebelum datangnya Islam, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Diakui oleh semua penduduk Mekah. Setelah datang Islam, beriman orang yang beriman, ingkar orang yang ingkar, tapi mereka tetap sepakat bahwa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tergantikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap perbuatan buruk yang kau lakukan dengan apa? Dengan amalan baik, karena amalan baik bisa menghapus keburukan-keburukan. Yang mana yang kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kecuali dosa besar. Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil dihapus bisa dengan amalan kebaikan, amal-amal saleh. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini perintah Rasulullah SAW. Di hadis yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan periwayatan hadis yang tertinggi. Ketika seorang memastikan dia langsung mendengar dengan telinganya dari suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khulq." Tidak ada sesuatu yang paling berat yang memberatkan timbangan kebaikan kelak pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajat sahibus shaumi was shalah. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang banyak puasa dan salat. Ikhwan fillah, ini bukan berarti cukup dengan husnul khuluq, cukup dengan akhlak yang mulia, namun meninggalkan salat dan puasa. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan hadis ini, orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, dan bahkan ditambahkan dengan amalan-amalan sunnah, kemudian dia iringi semua amal soleh dengan apa? Akhlak yang mulia. Itu yang pertama, ikhwan. Tips agar tali keimanan kita dengan saudara kita terus terjaga. Akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yaitu menutupi aib saudara. Seorang muslim adalah orang yang amanah. Itu sifat dasar muslim. Ustadz, itu fulan tidak amanah. Iya, itu kasuistis, dia saja tidak amanah. Tidak bisa Anda generalkan setiap orang Islam tidak amanah. Tidak. Sifat dasar muslim amanah. Dia suka menutupi aib saudaranya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu, subhanallah, seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, yang mempersaudarakan kita Allah Subhanahu wa taala. Akhul muslim
La yadhlimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya. Wa la yuslimuhu. Dia juga tidak menyerahkan saudaranya pada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu urusan saudaranya, Allah akan bantu urusan dia. Subhanallah. Hari ini, sampai hari ini, sudah belasan hari bahkan mungkin hampir 2 pekan atau 3 pekan ya. Saudara-saudara kita di mana? Di Sumut, di Sumbar, di Aceh, di Mentawai. Kita tahu mereka ditimpa bencana. Saya yakin sebagian kita sudah mengirimkan bantuan. Ada yang mengirimkan hartanya, ada yang mengirimkan fasilitas yang lain. Kalau seandainya kita tidak mampu mengirimkan rezeki yang kita miliki, mereka adalah saudara kita, bantu mereka dengan sesuatu yang lebih berharga daripada itu semua. Apa? Doa. Doa. Sujud kepada Allah, sebutkan ya Allah. Yang meninggal di sana, ampunilah mereka. Yang masih hidup, berikan kesabaran, jaga mereka ya Allah. Itu saudara kami. Jangan kau azab mereka ya Rabb. Jagalah saudara-saudara kami. Itulah cinta kepada saudara, ikhwan. Al-muslim akhul muslim. Dan kata Nabi SAW, Allah akan menolong seorang muslim selama dia menolong saudaranya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang muslim, saudaranya punya hutang, dia selesaikan. Saudaranya punya urusan, mau buat KTP susah, dia bantu tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Bukan calo. Dah, karena dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah akan mudahkan kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Yang mana tidak ada penolong pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Subhanallah. Maka ini perlu diperhatikan jemaah. Perlu diperhatikan. Menutup aib saudara kita. Kemudian di antara tips yang menjadikan hubungan kita lebih langgeng antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, memilih teman-teman yang soleh. Memilih teman-teman yang soleh. Teman itu dalam ungkapan orang-orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman itu seringkali menarik. Seringkali apa? Menarik. Ima kita yang menarik dia kepada kebaikan, atau dia yang menyeret kita kepada keburukan. Cuma itu. Kita yang menarik dia pada kebaikan yang kita ingin amalkan, atau dia yang menyeret kita kepada kebiasaan buruknya. Maka untuk memilih kawan dekat, perlu cari yang soleh. Perlu cari yang apa? Soleh. Karena teman yang soleh kekal selamanya sampai kiamat, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun teman tongkrongan, ini bapak-bapak biasa, teman sejawat ya, teman mungkin sekelas, teman satu grup dagang. Ada bapak-bapak teman satu klub bola. Mungkin ada. Mungkin ada. Maka pertemanan bukan dibangun atas ketakwaan, akan sirna. Semuanya akan saling membenci. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia pada hari kiamat akan saling membenci satu dengan yang lain. Karena yang satu mengatakan, ya Allah, saya tersesat gara-gara nongkrong sama dia.
Dulu saya orang baik-baik ya Allah. Saya nggak tahu itu ciu itu apa. Saya nggak tahu topi miring itu apa. Tapi ketika saya duduk sama dia, terus dia goda saya. Akhirnya saya coba 1 tetes. Kayaknya tertarik gitu. 2 tetes. Kemudian kami teler sama-sama. Maka mereka akan saling membenci. Kecuali illal muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Ar-rajulu ala dini khalili." Seseorang itu biasanya kadar kualitas agamanya itu sesuai dengan kadar kualitas agama kawannya. Makanya bapak-bapak ini, kalau ada anaknya dilamar sama seorang laki-laki, tidak perlu pusing cari tahu bagaimana agama anak ini. Cari aja tongkrongan dia di mana. Temanannya siapa. Pasti warnanya tidak jauh beda dengan teman-teman tongkrongannya. Karena kata Nabi SAW, "Rajulu ala dini khalili." Seseorang itu warna agamanya seperti warna agama teman duduknya, teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya di antara kalian lihat siapa yang dia jadikan teman karib. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Baghawi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Kata Nabi SAW, "La tusahibu illa mu'minan." Janganlah engkau mengambil teman kecuali orang yang baik imannya, mukmin yang baik imannya. "Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan jangan biarkan yang makan makananmu, yang kau beri makan, kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang tahu adab. Ketika makan bersama kita, dia tahu adab. Sehingga tidak merusak hubungan antara kita dengan dia. Nah, di antara tips yang lainnya, sebenarnya ini banyak ya jemaah. Tapi kita baca 2 lagi insyaAllah ta'ala. Semoga bapak-bapak tidak bosan. Yaitu hindari teman-teman yang buruk. Hindari teman-teman yang buruk. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, kata Allah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kamu tidak akan temukan mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Solmetan bahasa kita sekarang. Teman akrab sama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan menemukan orang beriman seperti itu. Engkau tidak akan bertemu dengan orang beriman, tapi senangnya ngumpul sama orang-orang yang benci sama Allah sama Rasul. Orang yang suka dengan orang-orang yang benci sama Allah dan Rasul, imannya bermasalah. Makanya yang sangat-sangat menyedihkan di tengah kaum muslimin, tidak jarang, terutama anak-anak ya, anak-anak muda, tidak jarang dari kaum muslimin, cintanya sama siapa? Orang-orang yang benci sama Allah dan Rasulnya. Pemain bola. Kalau bisa kamarnya itu penuh dengan poster pemain bola, dia lakukan itu. Dahulu, waktu kita kuliah di Madinah, dosen kita sampaikan begini. Kalian-kalian yang ngefans sama pemain bola kufar itu, coba bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya pemain itu, pemain kesayangan, idola kalian itu, setiap kali cetak gol, dia maki orang tua Anda. Setiap kali cetak gol, dia maki orang tua Anda. Kira-kira Anda senang dengannya? Kata kawan-kawan di kelas, tidak mungkin sih. Tidak mungkin ada orang yang senang dengan pemain bola, setiap kali dia cetak gol dia maki orang tua kita. Kata Syekh,
Sesungguhnya orang itu setiap kali cetak gol, dia melakukan dosa yang lebih besar daripada maki orang tua kita. Apa itu? Dia menyembah selain Allah. Dia memuji Tuhan yang melakukan kesyirikan. Itu lebih agung, lebih dahsyat dosanya daripada menghina orang tua kita. Maka kalau seandainya ada muslim ridho dengan perbuatan itu, imannya bermasalah. Dia perlu duduk di majelis ilmu, perlu belajar Islam lagi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, engkau tidak akan menemukan orang beriman yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, dia ngefans sama orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Di ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 28 kata Allah, wala tuti', janganlah engkau patuh, jangan engkau ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang telah kami sesatkan, yang telah kami lalaikan daripada mengingat kami, orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jangan ikuti orang-orang itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, yang mana kalau kamu lihat urusan rumah tangganya, urusan pribadinya, sebenarnya urusannya itu berantakan. Kalau kamu takjub dengan rumahnya yang bagus, kerjaan yang bagus, ketahuilah hati dia tidak sedang baik-baik saja. Makanya kita dapati tidak ada orang yang dijadikan idola daripada orang-orang kufar kecuali hidupnya tidak ada yang beres. Tidak ada yang beres. Ima dia akhir hidupnya dengan mengenaskan, atau dia bunuh diri. Atau dengan bunuh diri. Kemudian di antara adab agar hubungan kita dengan sama muslim menjadi baik, yaitu hendaknya seorang muslim punya rasa malu dalam bermuamalah, berinteraksi dengan saudaranya. Harusnya punya apa? Rasa malu. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-imanu bid'un wa sab'una atau sittun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah. Dan yang paling rendah tingkatannya imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan di jalan. Dan menyingkirkan gangguan di jalan banyak macam. Ada beling, disingkirkan. Ada paku, disingkirkan. Ada orang hajatan, nyetel, suara keras-keras, sampai buat orang yang lewat di jalan jantungan. Nah, ini juga perlu dinasehati. Ini ada gangguan di jalan. Perlu apa? Kasih tahu, Pak, kalau mau nyetel keras-keras, jangan di pinggir jalan. Karena orang jalan terkadang tidak semua yang sehat jantungnya. Kalau yang lewat, pas musiknya remix lagi, melenting dia tuh, jantungan wafat. Ada yang lewat, kodor lagi sakit gigi. Kenapa lewat situ? Masih ada jalan lain. Nah, itu jalan masalahnya. Kalau Anda buat hajatan, jangan di jalan, tempat yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Makanya seorang muslim hendaknya dia memiliki rasa malu. Makanya di antara adab yang disebut oleh para ulama, kalau kita masuk rumah seorang muslim, hendaknya kita malu. Ketika dikasih makan, lihat cuma pada piring. Makan selesai, kemudian keluar. Jangan lihat ke sekeliling rumah yang lainnya. Karena bisa jadi di situ ada apa? Ada aib saudara kita. Maka seorang muslim harus apa? Malu. Ketika dalam rumah, dia jaga matanya. Ketika keluar rumah, dia jaga mulutnya. Ketika dalam rumah, bertamu, dia jaga apa? Matanya.
Ketika keluar rumah, dia jaga mulutnya. Tidak bercerita kecuali kebaikan saudaranya. Jangan dibilang, oh saya kemarin bertamu. Itu rumahnya gimana? Saya lihat istrinya juga acak-acakan. Kenapa keluarganya itu? Ada masalah kan? Apa urusan antum? Apa urusan anda? Dengan rumah tangga saudara kita. Tidak ada. Maka di antara adab, seorang muslim hendaknya dia punya rasa malu. Punya rasa malu. Ketika ingin membantu saudara, seorang muslim hendaknya dalam sembunyi-sembunyi. Dan menyembunyikan pemberian itu supaya apa? Supaya saudara tidak malu. Karena dirasa direndahkan karena diberi. Ketika sudah diberi, jangan juga diceritakan, oh saya kemarin ada kasih dia itu. Sedikit sih, 100 juta maksud. Ya. Dia ingin apa? Ingin menceritakan amalnya, padahal pada hakikatnya dia ingin mempermalukan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala katakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Nasihat yang baik, istighfar, itu sebenarnya lebih baik daripada sedekah yang ujungnya kau ikuti dengan apa? Adha, menyakiti saudaramu dengan cerita kayak tadi. Tidak ada rasa apa? Rasa malunya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya masih ada adab-adab yang lain seperti ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, hendaknya dia bermuka manis, senyum, menyambut, ya. Kendati dia ada masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hendaknya demikian. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak menyelisihi janji. Tidak menyelisihi janji. Ini diantara adab seorang muslim kepada saudaranya. Berikutnya, menerima uzur. Menerima apa? Uzur. Sudah ada janji, kawannya mengatakan, minta maaf kemarin saya ada hajat. Tidak sempat WA kamu. Oh ya gak apa-apa. Jangan dibilang, kamu memang biasanya begitu. Kalau janji gak mau ditepati. Tidak. Ketika ada uzur, terima. Kemudian, diantara adab yang lainnya, bantu saudara dalam menunaikan hajatnya sampai selesai. Kawan kita punya hajat, bannya pecah, bantu dorong ke tempat, tambal ban, sampai selesai. Sampai dia naik, sampai dia pergi. Jangan baru dorong sedikit, capek, saya tinggal dulu. Nah begitu muslim. Dia bantu saudaranya sampai selesai. Di antara adab seorang muslim kepada saudaranya, senantiasa menyanggupi kalau seandainya temannya butuh bantuan. Kalau seandainya dia nggak bisa, dia arahkan kepada yang bisa membantu. Contoh, kawan tidak punya uang, datang kepada kita. Bisa nggak untuk mempererat persaudaraan kita, pinjam dulu 100. Pinjam dulu uangnya. Oke? Kita tidak punya. Bilang, sebentar ya. Saya coba hubungi kawan dulu. Siapa tahu dia ada uang. Maka, pinjam. Dan kalau pinjamkan uang, kalau jumlahnya kecil ya sedikit, janganlah dikejar-kejar juga. Kalau Anda kejar juga nggak buat Anda kaya. Karena selama uang itu bersama dia, setiap saatnya Anda dihitung telah bersedekah kepada dia sebelum dia mengembalikan. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau uangnya apa? Ya sedikit. Kalau uangnya banyak misalnya, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa in usirtum," astagfirullahaladzim. Bukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya saudara kalian kesulitan membayar utang, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia punya kelapangan. Kalau dia nggak bisa juga bayar semuanya, win-win solution. Datang kepada dia, kamu bisa bayar berapa? Daripada hubungan kita rusak. Ayo, kamu bayar sebagian, sebagiannya kau ambillah. Karena itu saudara ya kawan. Karena kalau seandainya saudara kita masih hitung kalkulator, untung rugi, maka kurang beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan sampai hanya karena hutang rusak apa? Persaudaraan. Nah, maka di antara adab yang lain, berziarah, ya, mengunjungi saudara kita, sama muslim, tanya keadaannya kalau seandainya dia sakit, dijenguk, ditanya kabarnya, didoakan kalau seandainya dia dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan urusannya. Kemudian di antara adab yang lain, yaitu membela dia. Ketika dia tidak ada di tempat, kemudian ada orang yang menjelekkan dia, bela dia. Karena iman, bela. Kemudian yang lainnya, yaitu tidak cepat marah sama saudara. Ya, harus sabar. Ini perlu belajar semuanya, jemaah. Semua poin ini perlu belajar. Perlu terus kita diingatkan. Karena kita tabiatnya lupa. Hari ini kita dengar, besok lupa. Maka terus kita diingatkan supaya kita senantiasa menjadi muslim yang baik. Kemudian yang terakhir, yaitu mendoakan saudara kita, terutama ketika dia tidak sedang di hadapan kita, atau dia tidak mendengar doa kita. Bisa jadi kita satu saf, kita tahu saudara kita lagi kesulitan, kita sujud kepada Allah, minta doa kepada Allah supaya Allah mudahkan kesulitan dia. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya, kata malaikat, amin, dan engkau juga demikian. Malaikat mengamini dan malaikat mendoakan orang yang berdoa untuk saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahui bahwa dia sedang mendoakan kebaikan buat dia. Ini beberapa hal yang bisa kita baca. Semoga poin-poin ini bisa kita amalkan agar hubungan kita dengan saudara kita sama muslim tidak ada lagi sekat. Baik itu sekat ormas, baik itu sekat lembaga, sekat partai, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Kalau kalian berantem, ribut dalam satu masalah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, mana dari kedua argumen kita yang lebih dekat kepada tuntunan Allah dalam Al-Quran atau tuntunan Rasul dalam Sunnah. Maka itu yang kita pilih. Tidak ada yang saling memperjuangkan ego masing-masing. Tidak ada. Muslim tidak seperti itu. Muslim tidak mati-matian mengorbankan keimanannya hanya karena partai, hanya karena ormas. Tidak ada. Kita ketika dalam kubur ditanya agama, keimanan, bukan ditanya warna partaimu apa, warna ormasmu apa. Maka jangan sampai kita dipecah belah, jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai muslim dipecah belah. Islam tidak akan tegak selama kita masing-masing masih mementingkan afiliasinya kemana, bukan kepada keimanan. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.